tahun sebelum Masehi. Dan baru ketahuan bumi ini tidak ada yang menopang itu kurang lebih 1500 tahun. Nah, kita tambahkan 1300 tahun tambah 1500 tahun. Berapa tahun? 2800 tahun. Alkitab sudah tahu bahwa bumi ini tergantung di atas kehambaan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira ajaib nggak Alkitab ini? Sudah mendahului zaman, kemudian update dengan ilmu pengetahuan, dan masih banyak, ya kan? Salah satunya bisa gini, semua sungai atau kali muaranya kemana? Ke laut ya. Sungai banyak nggak di dunia ini? Banyak sekali ya. Sekian ribu tahun, kenapa laut itu nggak penuh? Ya kan? Nah, ternyata di Alkitab sudah dijelaskan. Saya nggak jelaskan sekarang ya, karena panjang nanti jelaskannya. Itu harus kita belajar fisika seperti itu. Belajar fisika bagaimana air itu menguap ke atas, dia masuk lagi, diturunin hujan ke sungai, mengalir lagi, gitu putar. Jadi air di dunia ini semuanya nggak tambah, segitu-gitu aja. Makanya kalau dulu orang nggak tahu pengetahuannya, belum tahu ini kenapa nggak penuh-penuh laut, ya kan, mengalir terus kan, sekian ribu tahun sungai begitu banyak kan. Nah itu Alkitab sudah jelaskan, dan masih banyak sekali yang update dengan ilmu pengetahuan. Nah kira-kira sebenarnya masih banyak bahan yang saya sampaikan. Kira-kira segitu dulu ya. Kenapa Alkitab ini saya katakan unik? Alkitab ini mendahului zaman. Alkitab relevan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, dan masih banyak ya, mungkin kalau ada waktu saya perlu ceritakan bagaimana Alkitab ini berusaha dihancurkan, ya kan, berusaha dimusnahkan, tapi sampai hari ini bertahan. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaganya. Tadi saya lupa ya, kenapa dari sekian banyak orang menulis dia mempunyai satu tema yang sama? Karena diilhamkan Allah. Tadi firman awal kita baca bahwa segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Gak mungkin sekian banyak orang, sekian dari zaman berbeda, orang berbeda, profesi berbeda, bisa tercipta buku yang temanya sama, ya kan? Kalau mungkin gak ada yang mengilhami, tidak ada yang mengkomando, ya mungkin Yohanes sama Petrus dia akan menulis tentang nelayan, cara menangkap ikan kan? Nah kalau Lukas dia mungkin berbicara tentang kesehatan, harus olahraga, jangan terlalu banyak makan cukil, kan seperti itu. Nah ternyata temanya sama. Nah Alkitab yang kita pegang sekarang, yang kita baca hari ini, itu tidak serta-merta terbentuk. Itu ada namanya kanonisasi. Nah ini panjang lagi kanonisasi ya, itu bahas satu sesi lagi. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi kanonisasi. Nah kanonisasi itu mulai itu tercipta kitab itu sekitar tahun 395 pada saat konsili Hippo. Ya kan, konsili itu kalau zaman dulu seperti kongres dihadiri oleh berbagai perwakilan gereja, bapak-bapak gereja, para santo, ya kan. Nah, kenapa kita percaya santo? Santo kan di Katolik ya. Kita ada santo nggak? Nggak ada, adanya santoso biasanya. Nah, itu perjalanan namanya kanonisasi ya. Kanon itu adalah seleksi pengakuan kitab-kitab yang selama ini dipakai, karena banyak ajaran yang sesat, ya kan? Ada tulisan dari Arius itu cukup menyesatkan loh, sampai hari ini ajaran masih ada loh. Nah, ajaran seperti apa hari ini? Itu saksi Yehova. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dia mengakui Yesus adalah ciptaan yang pertama. Dia mengatakan Yesus adalah pemimpin daripada malaikat. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian penyelesaian itu berjalan lama sekali ya, sampai kurang lebih zaman reformasi Martin Luther itu baru benar-benar diakui. Kenapa? Karena pada saat itu beredar banyak sekali kitab-kitab yang tidak sesuai dengan apa yang diilhamkan Allah. Injil yang kita kenal sekarang ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seperti itu. Nah ternyata di luar itu beredar juga, ada Injil Bartolomeus, ada Injil Thomas, ada Injil Maria Magdalena, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ada yang mengatakan Injil yang kita pegang sekarang ini, kalau namanya penulis Injil harusnya kan dia berhadapan langsung dengan Yesus kan?
Kalau kita lihat murid Yesus ada berapa? 12. Nah, ini harus kita luruskan ya. Murid Yesus bukan hanya 12. Yesus mempunyai rasul 12, tapi muridnya banyak. Nah, nanti coba cari di Alkitab. Yesus mengutus 70 muridnya. Ya kan? Misalnya penulis Injil ini ada Lukas. Termasuk 12 murid enggak? Enggak ya? Tapi dia termasuk ke 70 murid. Kenapa 70? Kalau 12 murid itu mewakili suku yang ada di Israel. Kalau 70 murid itu mewakili bangsa-bangsa. Karena pada zaman setelah air bah, ya kan, Nuh anaknya Sem Ham Yafet itu berkembang menjadi 70 bangsa. Makanya dia mewakili 70 bangsa, jadi 70 murid. Nah, kemudian kita lihat bahwa Alkitab ini adalah Alkitab yang luar biasa. Kita sudah sedikit ya mengetahui bagaimana ajarnya Alkitab ini. Nah, bagaimana perjuangan Alkitab ini menjadi hari ini, prosesnya begitu panjang. Apakah kita masih tidak tertarik membaca Alkitab? Jadi gimana Bapak Ibu? Tertarik. Luar biasa kan Alkitab? Luar biasa. Unik kan Alkitab? Unik. Katakan kiri kanan, Alkitab itu luar biasa. Luar biasa. Harus kita baca setiap hari. Amin. Jangan sia-siakan ya. Nah, mungkin cukup saja saya sampaikan di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Firman-Mu yang Kau tinggalkan buat kami adalah kitab yang luar biasa, yang masih kami pegang sampai hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan kami cintai, kami baca, kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berikan kekuatan buat kami Tuhan, sehingga kami kuat, kami setia membaca firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Haleluya. Luar biasa, sedang dikasihi Tuhan ya. Firman yang sangat luar biasa. Jadi waktu saya dulu kuliah Bapak Ibu ya, jadi saya harus seperti itu mata